Nah, itu orang yang akan mendapat pelajaran dari sejarah. Nah, ketika kita bicara Isra Mi'raj, berarti kita bicara sejarah. Nah, sudah berapa kali kita memperingati Maulid, Nuzul, Tahun Baru Hijriyah, apalagi Isra Mi'raj. Apa pelajaran yang kita dapat? Ya. Nah, ini penting. Karena Nabi di dalam Al-Quran banyak diceritakan kepada beliau tentang sejarah. Beliau mengambil pelajaran dari sejarah itu. Itulah modal perjuangan beliau untuk mendirikan suatu tatanan masyarakat yang disebut masyarakat Madani. Ya, itu Madinah. Madinah sudah beberapa kali saya ulang di sini, artinya kota, berarti masyarakat modern. Karena para sosiolog sepakat bahwa masyarakat kota adalah masyarakat modern. Jadi Nabi sudah membuat contoh ini, contoh masyarakat modern. Baik. Kita mulai dari Allah menceritakan perjalanan Muhammad SAW dengan kata Subhana, Maha Suci. Artinya yang memperjalankan Muhammad itu adalah yang Maha Suci. Allah. Kalau dia Maha Suci, tidak ada beda bagi dia. Mau dia perjalankan pukul 12 siang atau 12 malam. Karena dia tidak terikat dengan waktu dan tempat. Nah, cuma kenapa dia pilih di sini malam? Nah, ini menarik. Pertama, kata Asro. Dia memperjalankan hambanya di malam hari. Jadi kata Asro ini bermakna malam hari perjalannya. Ya. Tapi ditambah lagi lailan, artinya malam juga. Ya. Jadi 2 kali. Ditambah lagi yang tersirat. Ini yang tersuratnya. Dia berangkat di malam 27 Rajab. Coba. Malam purnama terang. Kalau sudah 27 Rajab kira-kira gimana? Gelap. Jadi artinya kalau kita kumpul ada 3 kegelapan. 1, 2, 3. Betul nggak? Apa yang mau dijelaskan oleh Allah ini? Nah, maka mulailah para mujtahid ulama kita mencari rahasia apa ini. Oh, Al-Quran itu sastranya tinggi. Dia tidak mau vulgar. Dia menjelaskan sesuatu dengan bahasa kias. Nah, artinya ayat ini menjelaskan kondisi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabatnya. Ya. Dengan para sahabatnya di Mekah. Dalam keadaan susah sesusah-susahnya, sulit sesulit-sulitnya, sementara jalan keluar belum nampak. Maka biasa orang kalau dalam ada masalah besar, kemudian orang-orang dulu menghadap kepada pemimpinnya. Bagaimana nih Tuan? Bagaimana Pak? Bagaimana ini tuh? Apa kata Datuk menjawab? Maaf, gelap bagiku sekarang ini. Artinya dia belum menampak jalan keluar, tapi masalah semakin rumit. Itu. Benarkah begitu suasana Nabi ketika ini? Ya. Maka sejarawan membuat istilah Amul Huzni, tahun kesedihan. Kenapa? Paling tidak 3 persoalan besar terjadi. 1. Khadijah sebelum nikah dengan Nabi, ada riwayat mengatakan 1/3 tanah di kota Mekah. Ada lagi 2/3 tanah di kota Mekah milik dia. Belum lagi kekayaan lain. Ya. Oke, ini sebelum nikah. Kemudian nikah dengan Muhammad SAW yang dalam sejarah tak pernah rugi berdagang. 15 tahun lamanya. 25 umur Nabi, 40 umur Khadijah. Ya. Sampai umur 40 Nabi sebelum menerima wahyu itu membina rumah tangga. Kira-kira terbayang enggak kekayaannya? Tidak ada yang bisa melawan dia di Mekah waktu itu. Tapi ingat, ketika Khadijah wafat, tambal bajunya puluhan. Dan tidak ada kain kafan. Kira-kira terbayang enggak? Bapak punya istri seperti itu, pengorbanan, kemudian dia wafat. Sedangkan musuh sedang menyerang. Kira-kira bagaimana beratnya itu?
Jadi ketika Khadijah wafat, Nabi sedang diserang dengan sahabatnya, umat Islam sedang ingin dimusnahkan di Mekah waktu itu. Pengorbanan Khadijah, bayangkan saja. Di saat itulah Jibril datang mengantarkan kain kafan, dan di saat itu jugalah Khadijah memanggil anaknya Fatimah. Fatimah bisikkan kepada ayahmu, nak, bolehkah aku minta sorbannya? Untuk kapan? Coba bayangkan. Jadi di mana perjuangan kita untuk Islam ini? Ya, pantas nggak kita kira-kira merindukan surga itu kalau begitu? Ini yang digambarkan dengan gelap. Nabi ketika diperjalankan dalam keadaan gelap. Artinya apa? Susah. Pertama, kematian istrinya. Kemudian ada pula seorang pamannya. Dia tidak mau masuk Islam. Tapi dia pernah mengatakan, biarkan Muhammad mengembangkan apa yang dia dakwakan. Jangan kalian ganggu. Siapa yang mengganggunya, langkai mayat saya. Begitu dia. Sampai-sampai ketika dia akan mati, Nabi sedih sesedih-sedihnya. Dan tahun itu juga dia mati. Abu Talib. 2 sudah, gelap. Ketiga, ada harapan kira-kira di Taif. Kalau saya datang ke sana nanti berdakwah akan diterima ajaran ini. Di Mekah oke. Tapi apa yang terjadi? Semua kita sudah tahu. Sampai di Taif bukan harapan baik yang dapat. Tapi caci maki dan lemparan. Di Mekah belum pernah Nabi saya dengar dia berdoa atau saya baca dia berdoa mengangkat tangan. Tapi di Taif dia angkat tangannya sambil menangis. Engkau serahkan aku ya Allah kepada kaum yang begini. Andaikan aku sudah tiada, Islam akan pupus di muka bumi. Cekap lengkap 3 kegelapan yang paling berat bagi Nabi. Ketika itulah Nabi diperjalankan. Artinya apa? Isra Mi'raj adalah kembali menghidupkan semangat Nabi. Kau jangan patah hati. Kau jangan gentar. Kebenaran harus tegak. Maka dibuatlah kepada beliau sesuatu yang membangkitkan semangat beliau dan sahabatnya. Jadi apa kesimpulan yang dapat kita ambil dari Isra Mi'raj dan ini berlaku di mana saja? Pertama, ketika kita dalam kesulitan, masalah besar, pertama yang harus diperhatikan adalah SDM, sumber daya manusia. Itulah yang dilambangkan Nabi ketika dia akan diberangkatkan menerobos malam yang gelap dengan cahaya burak, maka dioperasilah, dibedah dadanya, dimasukkan iman dan hikmah. Itu adalah artinya mantapkan SDM-mu dulu, sumber daya manusiamu. Bagaimana? Imanmu mantapkan, ilmumu mantapkan. Karena hikmah itu adalah, saya pahami, gabungan antara ilmu dan amal. Artinya, setiap kerja kita harus berdasarkan ilmu yang benar. Setiap ilmu kita harus nampak dalam pekerjaan kita. Jadi 3 dimasukkan ke dalam diri Nabi, imannya dimantapkan, dikokohkan lagi, ilmunya ditingkatkan lagi, etos kerjanya ditingkatkan lagi. Jadi seberat apapun persoalan, insya Allah dengan 3 hal itu kita akan bisa menghadapinya. Itu poin pertama. Jadi Indonesia ada masalah sekarang, maka persoalannya terletak pada SDM kita, sumber daya manusia. Ada yang ilmunya profesor doktor, tapi imannya lemah. Ada yang imannya kuat, tapi ilmunya lemah. Ya, sehingga tidak tergambar pada etos kerjanya. Itu poin pertama. Dan ini akan berlaku sampai kiamat. Jadi siapa yang memakai ini, dia akan maju. Untuk dunia dia gunakan, dunia dia maju. Jadi sekarang kenapa orang kafir menguasai dunia? Karena mereka etos kerjanya tinggi, ilmunya tinggi, walaupun imannya tidak. Ya. Jadi ini poin pertama. Jadi kegelapan, persoalan seberat apapun akan bisa diselesaikan pertama dengan syarat mantapkan dulu sumber daya manusia. Maka keluarlah hadis dari Muhammad SAW, laisal ghina an kasaratil arad walakinal ghina ghina nafs. Bukanlah kaya banyak harta, tapi kaya diri. Saya memahaminya ketika disuruh pilih kepada kalian SDM atau SDA. Sumber daya manusia kalian yang hebat atau sumber daya alam kalian melimpah? Pilih SDM, kata Nabi. Ya. Kenapa? Karena nanti rumus akan berlaku sunatullah. Siapa yang SDM-nya berkualitas, dia akan menguasai SDA. Buktinya hari ini,
Kita, Indonesia. Coba sebut apa SDA-nya yang tidak melimpah di sini. Tapi siapa yang menguasai? Karena SDM kita lemah. Dan Nabi buktikan itu bukan dengan katanya saja, tapi dengan perbuatannya. Dia berangkat dari Mekah ke Yathrib untuk mendirikan suatu masyarakat modern. Dia tidak bawa harta. Dicekal sama orang kafir Quraisy. Harta jangan dibawa. Enggak apa-apa, ambillah sama kalian. Utsman, Abu Bakar, Su'aib, Abdurrahman bin Auf. Silakan. Tapi apa yang dibawa Nabi dan sahabat? SDM. Iman yang mantap, ilmu yang hebat, etos kerja yang tinggi. Akhirnya mereka lebih kurang 10 tahun bisa mendirikan masyarakat madani. Itu poin pertama. Poin kedua, untuk bisa menyelesaikan masalah harus harmonis antara mantan dengan yang sedang aktif, penguasa. Dari mana pula ilmu ini? Nabi berjumpa dengan mantan-mantan. Ketemu dengan Musa yang pernah menghancurkan Fir'aun, Qarun dan Haman. Ketemu dengan Ibrahim yang pernah menghancurkan Namrud. Ketemu dengan Adam yang pernah menyingkirkan setan dan lain sebagainya. Jadi intinya kenapa Nabi pergi ke sana bertemu dengan mereka, itu adalah mantan-mantan yang punya pengalaman. Karena pengalaman tidak bisa kau dapat dari ilmumu, tapi kau harus berjumpa dengan dia. Maka syarat untuk maju, untuk menyelesaikan masalah dalam hidup ini, temuilah orang-orang yang punya pengalaman. Sedot pengalamannya, insya Allah. Ya. Nah, Indonesia tidak maju hari ini karena antara mantan dan yang aktif jarang yang harmonis. Coba, presiden antar presiden apa harmonis? Gubernur sama gubernur harmonis? Bupati sama bupati wali kota harmonis? Enggak. Jangan harap akan maju kalau tidak ada keharmonisan. Dan itu yang digambarkan pada Isra Mi'raj, di mana antara mantan dengan yang sedang aktif harmonis. Yang mantan yang punya pengalaman memberikan saran kepada yang sedang aktif. Hai Muhammad, umatmu tidak sanggup nanti 50. Kau menghadap lagi lah. Tapi kalau mantan iri kepada Muhammad, karena fasilitas lengkap. Musa dulu bicara dengan Allah dipanggil di bukit-bukit saja. Sementara Muhammad ingin bertemu dengan Allah pakai pengawal. Jibril dengan Mikail. Pakai kendaraan super canggih, Burak namanya. Tapi irikah Musa? Tidak. Karena imannya mantap, ilmunya mantap, dan dia bersaudara. Maka dia sarankan, menghadap kau lagi. Tidak sanggup nanti umatmu. Hebat kan? Tapi yang sedang aktif juga enggak sombong. Ketika diberi saran, dia terima. Apa salahnya Muhammad bilang, hei Musa, jangan coba-coba pelaksanaan saran mas saya. Saya ini siapa ini? Menghadap kepada Allah, disiapkan pengawal ini. Kendaraan canggih. Ya, tidak. Dia rendah hati. Oh iya, saya terima sarannya. Maka jadilah 5 hari ini. Jadi intinya adalah, kalau ingin menyelesaikan masalah dalam hidup, tolong yang mantan-mantan harmonis dengan yang sedang aktif. Dan tolong yang sedang aktif, jumpai yang mantan, jangan mantan yang dipanggil. Pemimpin-pemimpin yang sudah memimpin itu jangan dia dipanggil. Jumpai dia. Begitu. Itu dalam ajaran kita pada peristiwa Isra Mi'raj, sehingga kegelapan akan bisa kita tembus. Ya. Terakhir, 3 poin aja. Sebetulnya banyak. 3 poin saja. Ya. Yang ketiga, sehebat apapun ilmumu, sehebat apapun pengalaman kau dapat dari mantan-mantan itu, takkan bisa berjalan sedikit pun tanpa izin Allah. Maka terakhir keputusannya adalah Sidratul Muntaha. Hubungkan dirimu dengan pencipta alam semesta. Dan di sanalah keputusannya semua. Ya, itulah dia sholat. Karena itulah kita selalu disuruh oleh Allah. Di antaranya dalam surah Al-Jumu'ah, kewajiban kalian hidup adalah sholat. Sementara pekerjaan sampingan. Jangan jadikan sholat sisa-sisa umur untuk mencari kehidupan. Tapi jadikan sisa-sisa sholat untuk mencari kehidupan. Fa'idha qudiyatis sholah fantasiru fil ard wabtaghu min fadlillah wa dzkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Jaminan dari Allah. Pasti beruntung kalian. Petani kalian, peternak, pedagang, apapun profesi kalian, pasti beruntung. Kalau syarat ini terpenuhi, apa? Selesai sholat, baru kalian bekerja. Carilah karunia Allah. Tapi jangan lupa, inti sholat bawa kemana pergi. Yaitu zikrullah. Aqimis sholat li zikri. Pasti kalian beruntung, kata Allah. Dan itulah
di antara hikmah dari Isra Mi'raj adalah menyelesaikan masalah. Atau Isra Mi'raj adalah titik awal untuk mendirikan suatu masyarakat madani. Karena 2 tahun setelah Isra barulah Nabi hijrah. Baru dia dirikan masyarakat madani. Jadi bahannya banyak diambil dari peristiwa Isra dan Mi'raj beliau. Itu barangkali. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.